Hai YouTube, seperti kalian tahu 2 bulan lalu aku ke Korea dan pas di Korea 11 hari ini aku keingetan soal kondisi muka aku yang lumayan agak bopeng karena bekas jerawatan pasca aku remaja. Dan karena sebenarnya aku tuh nggak bilang sih ke beauty Korea kalau aku mau treatment muka waktu di Korea. Jadi ini tuh bener-bener spontan dadakan, tapi mereka tuh gesit banget, mereka langsung arrange appointment, bikin kayak jadwal sama dokternya dan sekaligus mereka tuh nganterin aku ke Banobagi Dermatology kliniknya untuk konsultasi dan lihat treatment apa yang bisa dilakuin sama muka aku. Dan di sini aku kaget banget kayak oh my god, mereka bener-bener baik banget mau nganterin aku meskipun aku ya mintanya dadakan sih. So ini adalah pengalaman aku. Keuntungan menggunakan jasa mereka itu banyak. Yang pertama, membantu memilih klinik. Ini paling penting. Dan yang kedua adalah unlimited konsultasi jarak jauh dari sebelum kita berangkat ke Korea sampai berbulan-bulan setelah kita operasi sekalipun. Lalu antar jemput gratis, lalu subsidi harga obat untuk orang-orang asing, lalu termasuk juga diskusi tentang pemilihan hotel. Lalu selanjutnya adalah penerjemah gratis selama proses konsultasi dan pasca operasi. Total harga operasi meskipun dengan ataupun tanpa jasa mereka pada akhirnya bakalan sama-sama juga. Jadi kalau saran aku pribadi lebih enak dan lebih aman menggunakan jasa mereka. Untuk informasi lebih detail enaknya kalian cek langsung website mereka karena kebetulan mereka juga punya website yang berbahasa Indonesia. Ini adalah kondisi muka aku tanpa makeup dan tanpa apapun. Dan memang kondisi bopengnya itu lumayan parah, kecil-kecil, ada yang dalam, ada yang enggak juga. Karena memang dari SD mau masuk SMP sampai SMA, aku tuh bener-bener full jerawatan. Tapi sebelumnya, aku minta tolong kalian untuk klik ring bell button ini dulu supaya nextnya kalau aku share tips-tips langsing lainnya kalian bakalan jadi orang pertama yang dapat notifikasi. Jadi hari ini hidung aku udah agak lumayan. Memarnya udah agak mereda, payudara juga udah enakan. Sekarang waktunya aku fokus ke ini dia, bagian bopeng-bopeng bekas jerawat yang udah ada di muka aku berbelas-belas sampai puluhan tahun ya. Jadi sekarang aku pengen cobain treatment yang ada di Korea. Bedanya apa sama yang ada di Indonesia? Nanti reviewnya kayak gimana, hasilnya gimana aku bakalan update. Aku mau kasih lihat sekilas penampilan di dalam kliniknya. Jadi kalau dari segi desain, layout, dan segala macam, klinik ini tuh masih mirip banget sama klinik yang operasi plastik karena memang mereka masih sama Banobagi. Dan ini adalah ruang perawatannya, bakal aku kasih lihat. Yang aku suka dari ruang perawatannya itu bersih banget, enak, dan kasurnya itu bisa anget. Jadi kalau misalkan lagi di Korea musim dingin, kasur ini bisa disetting jadi anget-anget gitu. Pokoknya enak banget. Dan dari equipmentnya, ada beberapa yang pernah aku lihat di klinik Indonesia, tapi lebih banyak lagi equipment yang nggak pernah aku lihat di klinik Indonesia. Dan satu hal yang aku sadar juga, semua staff di sini kulitnya mulus-mulus. So, muka aku sekarang adalah muka yang paling kumuh di dalam gedung ini. Aku mau kasih lihat kalian ini juga. Jadi ini adalah treatment yang lumayan favorit karena ini adalah treatment untuk brightening dan whitening, dan ini adalah mesin-mesin dan step by step apa aja yang harus dilakuin untuk meraih kulit muka yang benar-benar bersih, glowing, healthy kayak cewek-cewek Korea. Kalian tahu kan cewek Korea kulitnya kayak gitu, bersih banget. Nah, jadi ini adalah treatment yang biasanya dilakuin sama mereka. Lalu ada juga buku before after. Di sini ada buku hasil dari cewek-cewek yang kulitnya mungkin agak lumayan kusam, lalu berubah bertransformasi jadi lebih healthy, lebih muda, kayak baby skin. Masuk ke step awal, jadi sebelum konsultasi wajah aku tuh dibersihin dulu. Dan salahnya aku di sini pakai pensil alis, pakai maskara, harusnya tuh nggak boleh pakai makeup sama sekali. Jadi di sini mereka tuh bener-bener bersihin makeup aku yang bener-bener bersih banget, detail banget, sampai setitik-titik di bulu mata tuh bener-bener sampai bersih banget. Step selanjutnya adalah muka aku difoto dengan mesin face scanning machine. Jadi hasil ini nanti bakal dikasih ke dokter dan dokter bisa melihat kondisi kulit muka aku, baik itu kulit yang di dalam ataupun kulit yang di luar. Lalu aku diambil foto before juga dengan foto biasa. Dan ini adalah hasil tadi scanning machine-nya.
Masuk ke waktu konsultasi, di sini aku happy dan enjoy banget karena dokternya benar-benar ramah dan aktif banget untuk ngejelasin. Jadi kalau misalkan aku nanya, dokternya semangat banget buat ngejawab. Lalu di sini aku jelasin juga ke dokternya kalau aku tuh udah sering banget laser fractional, PRP segala macam di Indonesia karena emang ya muka aku lumayan parah kan. Dan di sini aku juga nanya apa bedanya sama Fraxel di Indonesia. Lalu dokternya kasih lihat foto ini dan dokternya jelasin bedanya sama di Indonesia adalah mesin mereka tuh selalu up to date. Jadi ketika ada teknologi baru, mesin baru, mereka akan langsung ganti mesin itu dan mereka selalu beli mesin yang high quality dengan harga yang miliar-miliar banget gitu ya. Dan di sini juga dokternya ngejelasin tentang downtime-nya berapa hari kira-kira bakal merah. Lalu dokter juga kasih lihat before after pasien mereka yang punya kondisi kulit hampir mirip sama kondisi kulit aku. Di sini dokternya juga ngejelasin bener-bener semuanya. Jadi misalkan ada 3 treatment nih, dokternya akan menjelaskan per treatmentnya masing-masing. Misalkan fractional laser itu buat apa, terus ultra pulse itu buat apa, PRP yang mereka pakai itu buat apa, segala macam. Jadi di sini aku nyaman banget, nggak kayak bingung pakai mesin ini apa ya maksudnya, ini tujuannya apa, tapi benar-benar detail. Dan di sini dokternya ngasih lihat tuh ya, ini before after yang mereka tanganin, bisa kelihatan banget hasilnya beda. Cuman dokter juga menjelasin kalau yang namanya luka scars atau bopeng itu nggak bisa dengan 1 kali treatment, minimal tuh harus di atas 3 kali treatment. Tapi ya karena aku emang stay-nya di Indonesia, aku nggak mungkin bolak-balik ke Korea terus, tapi bakal dicoba dimaksimalkan. Step selanjutnya setelah dokter menjelaskan semuanya, aku setuju dan dokter juga udah siap. Sekarang adalah waktunya aku untuk dianestesi. Jadi anestesi yang mereka gunakan adalah anestesi lokal dengan menggunakan krim. Jadi krim ini akan diolesin ke kulit muka aku dan akan ditutupin dengan plastik wrap sejenis. Lalu aku harus menunggu kurang lebih 20 menit sampai krim ini tuh menyerap ke dalam kulit aku. Dan mereka juga akan ngambil darah aku. Darah ini akan diekstrak, dipisahkan dan diambil plasma darahnya aja. Nah, plasma darah ini yang penting banget untuk kualitas PRP-nya. Tips dari aku pribadi, kalau misalkan kalian mau PRP, kalian harus menjaga diet kalian menjadi lebih baik. Karena kalau diet kalian baik, plasma darah kalian pun akan kualitasnya baik. Kalau diet kalian agak kurang bagus, plasma darah kalian akan butek, keruh, dan dari kualitasnya juga kurang bagus gitu. Jadi sayang banget kalau kalian udah treatment PRP jauh-jauh ke Korea dengan biaya yang lumayan juga nggak murah kan. Tapi kalau misalkan plasma kalian yang nggak bagus, nanti hasilnya kurang maksimal. So, perhatiin diet kalian sebelum treatment PRP. Laser pertama adalah laser untuk penghilang rambut. Jadi rambut-rambut halus di muka aku itu bakal dihilangin, kecuali rambut yang di alis itu nggak akan dihilangin, tenang aja. Dan di sini tujuannya bukan untuk ngilangin bopeng atau langsung ke treatment untuk scars aku, tapi di sini cuma preparation aja. Jadi ketika nanti dokter melaser muka aku, nggak ada hambatan dari rambut-rambut halus, dan dari segi estetik juga kulit aku akan jauh lebih terlihat mulus. Karena kan rambut agak kasar-kasar gimana gitu ya. Matanya. 빛이 강해서 눈을 가리고 있는 거예요. It is sort of painful when we start. Lalu di sini dari segi sakit, ini masih bisa ditoleransi banget karena sakitnya bener tipis sih, hampir nggak sakit. Dari segi ketidaknyamanan juga biasa aja, cuman aku nggak suka aja sama suara mesin laser karena aku selalu parno denger suaranya yang kayak gitu, kayak itu tuh bikin aku stres banget. Jadi aku suka panik kalau denger suara mesinnya. Ada sedikit bau-bau gosong dari rambut-rambut halus yang kebakar sama laser, tapi bener-bener cuman itu aja dan ini nyaman banget. Dokternya juga terus diskusi sama aku, nanya kondisi aku gimana, sakit atau enggak, segala macem. So aku enjoy banget sama pengalaman yang pertama ini. Laser yang selanjutnya adalah laser yang paling penting untuk memperbaiki jaringan kulit muka aku yang udah lumayan bopeng ini. Dan di sini dokter sama perawatnya kasih aku bola remes-remes, yang artinya ini bakalan sakit nih. Dokter. 아프긴 한데 시간은 짧아요. Sign of it's painful.
Dan jujur aku benci banget fractional laser. Aku udah fractional laser berapa kali di Indonesia dan aku gak pernah suka dan aku benci. Tapi memang ini adalah teknologi dan metode yang paling baik saat ini untuk memperbaiki muka seperti aku. Jadi mau gak mau, kalau mau muka mulus ya cuman ini teknologi yang paling bagus saat ini. Dan jujur aku baru pertama kali menggunakan fractional laser yang kayak gini. Biasanya kalau laser di Indonesia kan kayak di titik-titik gitu kan. Kalau ini sistem penggunaannya kayak di roll gitu. Jadi bisa dilihat tuh dokternya kayak narik set kayak gitu set. Jadi kayak bener-bener di roll, semua jaringan tuh kena, nggak ada bagian kulit yang kelewat. Dan di sini dokternya melaser 2 kali. Jadi laser yang putaran pertama kayaknya tekanannya atau settingannya nggak terlalu tinggi, jadi aku masih nyaman. Pas dokter naikin setting, wah ini baru deh, itu baru kayak aduh aku pengen loncat dari kasur, beneran ini lumayan sakit, kayak strum, kayak dicepret sama karet, kombinasi rasanya aku susah sih ngejelasinnya. Tapi kalau dibandingin sama sakit di Indonesia, ini kayak 40% lebih nggak sakit dibanding laser yang biasanya di Indonesia. Lalu kalau misalkan kena jerawat atau di bagian yang sensitif kayak di ujung hidung, deket bibir, deket alis, sakit banget. Tapi kalau di bagian pipi yang lubangnya tuh dalam banget, justru nggak terlalu sakit malahan. Laser ketiga adalah ultra pulse. Jadi ultra pulse ini penting banget juga. Kalau tadi fractional kan untuk memperbaiki jaringan kulit aku yang memang udah bopeng. 이게 짧은 통증이 탁 느껴지는 거죠. 오케이, let me start. First one. 이런 느낌. Nah, ultra pulse ini tuh kayak extra boostnya gitu. Karena kan fungsi dari ultra pulse sebenarnya untuk regenerasi kolagen supaya lebih baik, lebih cepat. Jadi di sini beda sama fractional. Kalau fractional kan tadi dokternya melasernya tuh merata seluruh muka kan, kayak di roll gitu. Kalau ini tuh dokternya bener-bener spot by spot. Jadi memilih bagian yang bopengnya parah, lalu dokter fokus laser di situ aja. Gitu deh. Dan kalau dari segi rasanya, ini justru rasanya lebih mirip sama fractional laser yang biasa aku di Indonesia. Jadi rasanya kayak ada jepretan karet sekaligus listrik yang cuman 1 poin doang. Dan itu bener-bener kayak sampai ke dalam. Aku bisa ngerasain kayak sampai ke lapisan kulit paling dalam, nggak tahu sampai tulang, nggak tahu mana. Pokoknya bener-bener kayak dia masuk gitu. Pokoknya dahsyat sih, lumayan. Meskipun pakai anestesi, ini masih berasa cenut-cenut. Step terakhir adalah Hydro Lifting plus PRP. Jadi bedanya sama di Indonesia, aku sering banget PRP, cuman kalau di Indonesia itu PRP-nya cuman plasma darah aku aja yang diinjek ke dalam kulit aku. Mau itu pakai dermapen, mau itu pakai suntikan, pokoknya intinya plasma masukin ke dalam kulit. Tapi kalau di sini mereka tuh punya mesin khusus. Jadi di sini tuh plasma darah aku dicampur dulu sama HA atau hyaluronic acid dan di mix baru diinjek ke dalam kulit muka aku. Jadi ini tuh kayak double boost lagi. Selain untuk ekstra regenerasi, hyaluronic acid juga bikin kulit aku lebih kayak baby face. Jadi akan lebih lembab, lebih kayak jelly, sehat, segala macam. Dari segi sakit, ini nggak sakit sama sekali. Ini karena jarumnya benar-benar kecil-kecil banget kayak microneedle. Jadi nggak ada rasanya, cuman kayak apa ya? Hampir nggak ada rasanya sih, makanya di sini aku masih bisa ngobrol, santai, segala macam. Step terakhir adalah face regeneration. Jadi setelah muka aku diperbaiki via laser segala macam kombinasinya, sekarang waktunya memastikan kalau regenerasinya itu baik. Karena justru proses perbaikan sel itu adanya di momen ini. Dan ini karena plasma darah aku sisanya masih banyak, kalian bisa lihat ya itu kayak masih berapa mili gitu. Ini bakal diolesin ke kulit muka aku. Yang sebelumnya udah ditutupin sama kanvas spesial, lalu diolesin di atasnya. Ini serumnya tuh dihabisin semua, jadi plasma darah aku tuh dihabisin. Lalu mereka menggunakan spesial alat penjepit gitu. Aku nggak tahu ini alatnya apa, tapi aku mengasumsi kalau ini ada sejenis elektromagnetik kayak aliran yang keluar. Dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan proses penyerapan plasma darah aku ke dalam kulit aku.
Dan di sini aku punya tips. Banyak orang yang ngeluh nggak suka PRP dan nggak suka di masker sama plasma darahnya sendiri karena katanya bau hanyir banget ya kan. Aku pribadi nggak nyium bau hanyir sama sekali, dan setelah aku lumayan baca-baca hasil research yang lumayan banyak, jadi kualitas dari plasma darah itu tergantung diet kan. Jadi kalau kualitasnya jelek, kemungkinan besar akan jauh lebih hanyir dan lebih bau. Jadi kalau kalian nggak mau nyium bau hanyir kalian sendiri, balik lagi perbaikin dietnya dulu sebelum kalian ngelakuin treatment ini. Selanjutnya adalah masker. Di sini mereka menggunakan masker spesial dari Banobagi. Aku nggak tahu bahannya apa. Yang aku tahu wanginya itu enak banget dan dia dingin banget. Dan ini benar-benar bikin kulit aku relax yang tadinya udah lumayan stres kena laser dan segala macam. Di sini aku ngerasa muka aku yang biasanya kalau habis laser ya itu kayak panas banget, kayak aku harus sampai kipas-kipas setengah jam sebelum aku pulang dari klinik biasanya sih. Tapi kalau di sini nggak tahu kenapa, mungkin karena spesial masker mereka itu benar-benar bisa bikin kulitnya enak, jadi semuanya benar-benar nggak ada rasa panasnya lagi. Dan ini step terakhir adalah mereka menggunakan BioLite khusus yang tujuannya masih sama untuk mempercepat proses regenerasi, mempercepat pemulihan, dan untuk mengurangi kemerah-merahan sama warna hitam-hitam semi-semi gosong pasca laser. Oke, jadi sebelum pulang di sini mereka kasih aku skincare khusus produknya Banobagi. Jadi Banobagi punya produk makeup sendiri, dan di sini Nana ngejelasin sama aku apa aja yang boleh aku lakuin, apa aja yang nggak boleh aku lakuin pasca treatment ini. Dan di sini Nana juga ngejelasin tentang produk apa aja, kapan aku harus pakai, segala macem, bla 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 bla. Dan di sini lengkap banget infonya. Jadi selain mereka ngasih skincare ini, mereka juga kasih kayak masker tisu yang biasa ditempel di muka gitu. Terus di sini juga ada kayak penjelasan ini dibuat dari bahan apa aja, ini organik atau enggak, segala macamnya. Jadi benar-benar detail. Dan ini bisa aku bawa ke Indonesia. Jadi meskipun muka aku udah beres recovery-nya, aku masih bisa pakai produk ini sampai produknya habis. Dan aku sih harap mereka jualan ini di Indonesia. Jadi kalau udah habis aku bisa beli lagi. Tapi sementara ini aku bawa dulu pulang, aku habisin dan kita lihat hasilnya nanti. So thank you buat video kali ini guys. Aku enjoy banget semua pengalaman aku sama Banobagi dan Beauty Korea. Mereka bener-bener baik, bener-bener detail. Aku suka banget sama pelayanan yang detail dan mau menjelaskan semuanya. Biar aku tuh nggak bingung dan nggak kayak gelap gitu di tengah jalan. Mereka bener-bener welcome banget, mereka benar-benar super spesial banget dalam memperlakukan aku sama Scott. Thank you sekali lagi buat pihak Banobagi dan juga buat Beauty Korea. So, thank you buat kalian yang udah nonton video ini, dan hasil dari lasernya bakal aku update di video lain nantinya. Bye-bye!